Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi anak-anak bersama Ibu di video pembelajaran kali ini. Ini adalah video pembelajaran terakhir untuk bab ini. Bab SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Nah, di video pembelajaran kemarin kita kan sudah membahas mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode apa? Metode grafik dan substitusi. Nah, ingat di video pembelajaran pertama kita sudah membahas bahwa terdapat 4 metode penyelesaian SPLDV, yaitu grafik, substitusi, terus eliminasi dan eliminasi substitusi. Oke, karena kemarin atau di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang grafik dan substitusi, maka di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang metode eliminasi dan eliminasi substitusi. Check it out. Oke, secara eliminasi. Bagaimana metode eliminasi? Yuk, ada yang tahu bagaimana metode eliminasi? Ya, metode eliminasi adalah sebuah metode penyelesaian SPLDV di mana kita menghilangkan salah satu variabel dengan cara biasanya dikurangkan atau ditambahkan. Itu sesuai kondisi dan dengan cara menyamakan koefisien dari variabel tersebut. Bagaimana? Untuk lebih jelasnya, perhatikan persamaan sebelumnya. Nah, ini kan persamaan sebelumnya kan. 4x ditambah 4y sama dengan 36.000 dan 5x ditambah 3y sama dengan 33.000. Nah, sekarang coba pilih salah satu yang ingin dieliminasi. Nah, eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Eliminasi, dikeluarkan. Kata dasarnya itu kan. Oke, sekarang kita mau mengeliminasi variabel apa? Misalnya aja kita ingin mengeliminasi variabel x ya. Ini eliminasi x. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi x, artinya kita harus menyamakan koefisien persamaan dua persamaan ini. Koefisien dari variabel x dari dua persamaan ini. Koefisien variabel x-nya apa aja? Ada 4 dan ada 5. Nah, untuk menyamakan koefisien tersebut, biasanya kita menggunakan konsep KPK. Menggunakan konsep KPK ya. Jadi, kalau kita jawab, nah nih, kita pisahin nih. Karena kita ingin menyamakan koefisiennya kan. Nah, berapakah KPK dari 4 dan 5, nak? Ya, KPK-nya adalah 20. Sehingga untuk menyamakan koefisiennya akan sama menjadi 20x. Ini 20x juga. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana cara agar kita mengubah 4x menjadi 20x? Menggunakan operasi apa? Penjumlahan kah? Lebih bagusnya menggunakan perkalian atau pembagian ya. Dikali berapa? Ya, bagusnya perkalian ya. 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? Dikali dengan 5. Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan kedua. 5 dikali berapa yang hasilnya 20, nak? 5 dikali 4. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan baru setelah kita mengubah koefisien variabel x supaya sama antara kedua persamaan, nah kita operasikanlah dengan bilangan yang ada. Nih, kayak ini kan dikali 5, artinya persamaan satu ini kita kali dengan 5. 4x dikali 5 berapa, nak? 20x. Terus ditambahkan. Ditambah 4y dikali 5 berapa, nak? 20
Y sama dengan 36.000 dikali 5 berapa nak? 180.000. Ya, betul sekali. Untuk persamaan kedua, coba perhatikan persamaan kedua. 5x dikali 4 berapa nak? 20x. Pasti ini udah ada. Tambahkan. 3y dikali 4, 12. Y sama dengan 33.000 dikali 4 berapa nak? 132.000. Nah, oke. Bagaimana cara untuk menghilangkan 20x ini? Biasanya dalam hal ini kita menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, bagaimana cara menghilangkan 20x dari kedua persamaan ini? Ya, dengan cara dikurangkan ya, nak. Dengan cara dikurangkan. Ya, 20x dikurang 20x berapa, nak? Habis ya. Tahu sama dengan 0 kan? Sama dengan 0, karena sama dengan 0 nggak perlu kita tulis. Terus lanjut. 20y dikurang 12y. Berapa, nak? 8y. Sama dengan 180.000 kurang 132.000. Berapa jadinya? 48.000. 48.000. Nah, karena yang kita cari itu adalah nilai Y, maka bagaimana cara agar 8Y menjadi Y saja? Ya, dibagi dengan 8 atau dikali dengan 1/8. Nah, coba perhatikan. 8Y dikali 1/8 atau 8Y dibagi 8. Hasilnya 1. 1Y kita tulis saja sebagai Y. Sama dengan 48.000 dikali 1/8 atau 48.000 dibagi 8. Hasilnya menjadi 6.000. Jadi 6.000 rupiah ya. Menjadi 6.000, nggak pakai rupiah. Nah, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 6.000. Nah, coba bandingkan dengan nilai Y pada saat menggunakan metode yang lalu. Apakah sama nilai Y-nya sama dengan 8? Ya, sama, nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau kita mengeliminasi X atau mengeluarkan nilai X, maka yang kita dapatkan adalah nilai Y. Ya, coba perhatikan. Ini kan, kita mengeliminasi X, maka nilai yang kita dapat adalah nilai Y. Terus bagaimana kalau kita mengeliminasi Y? Nilai apa yang kita dapat? Nah, oke, ini dah sama ya, Y-nya sama dengan 6.000. Sekarang kita lanjut ke tadi eliminasi X, sekarang eliminasi Y. Hapus dulu. Oke, eliminasi Y. Kalau kita ingin mengeliminasi Y, artinya kita harus menyamakan koefisien dari variabel Y. Nah, kita lihatlah berapakah KPK dari 4 dan 3? Berapa, nak? Ya, 12. Benar sekali, KPK-nya adalah 12. Sehingga ditambah 12Y. Ditambah 12Y. Nah, bagaimana cara agar 4Y menjadi 12Y? Dikali atau dibagi? Biasanya dikali ya. Dikali berapa, nak? Dikali 3. Terus, bagaimana cara 3Y menjadi 12Y? Dikali dengan 4. Y-nya dikali dengan 4. Nah, kalau sudah begini bentukannya,
Nah, kita selesaikanlah persamaannya satu-satu. 4x dikali 3 berapa, nak? 12x. Kemudian 4y dikali 3 sama dengan 12y ya. Sama dengan 36.000 dikali 3 berapa, nak? 108.000. Nah, kita lanjut ke persamaan kedua. 5x dikali 4 berapa, nak? 20x. Terus tambah kan? Tambah 3y dikali 4 sama dengan berapa? 12y. Ya, sudah ya. Sama dengan 33.000 dikali 4 berapa? 132.000. Oke. Apakah operasinya? Coba lihat. Bagaimana cara menghilangkan atau menghilangkan 12y dari kedua persamaan? Ya, dikurangkan ya. Dikurangkan. Karena 12y dikurang 12y hasilnya sama dengan 0. Kalau 0 nggak perlu kita tulis. Terus kita perhatikan untuk variabel x. 12x dikurang 20x hasilnya sama dengan negatif 8x. Sama dengan berapa, nak? 108.000 kurang 132.000. Sama dengan negatif 24.000. Ya, betul kan? Nah, yang ingin kita cari adalah si x. Sama dengan, bagaimana cara mengubah negatif 8x menjadi x? Ya, benar, dikali dengan negatif 1/8 atau dibagi dengan negatif 8. Ya, coba perhatikan. Negatif 8x dikali negatif 1/8, maka hasilnya sama dengan x. Atau bisa dikatakan negatif 8x dibagi negatif 8, maka hasilnya adalah x. Nah, sekarang coba perhatikan. Negatif 24.000 dikali negatif 1/8. Atau negatif 24.000 dibagi negatif 8. Hasilnya berapa? Sama dengan 3.000. Betul. Nah, sekarang coba perhatikan. Apakah sama nilai x sama dengan 3.000 dengan nilai x ketika kita menggunakan metode sebelumnya? Ya, sama ya. Dia sama-sama 3.000. Nah, inilah penggunaan metode eliminasi. Coba perhatikan lagi. Kalau kita mengeliminasi y, maka nilai yang kita dapat adalah nilai x. Adalah nilai x. Nah, coba sekarang. Sebenarnya kalau kita mau mengeliminasi ya, nak, boleh aja. Misalnya dia 3x. Misalnya dia 3x ya. Di sini 2x. Boleh aja kita langsung mengalikannya, ini kali 2, ini kali 3. Jadi terbalik ya, yang di atas kali dengan koefisien di bawah, yang di bawah kali dengan koefisien yang di atas. Boleh aja. Tapi nanti akan muncul beberapa kasus seperti ini. Misalnya dia 2x, di bawahnya 4x. Boleh aja anak-anak langsung kali 4, ini langsung kali 2. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anak ibu mencari koefisien dari ini. Koefisien dari 2 dan mencari KPK dari 2 dan 4. Berapa koefisiennya? Koefisiennya 4. Nah, 2 dikali berapa supaya 4, nak? Dikali 2. Nah, 4 kali berapa supaya hasilnya 4 dikali 1. Makanya lebih baik menggunakan KPK dulu, ya. Oke.
Inilah tahapan untuk metode eliminasi. Bisa dimengerti? Oke, Ibu harap mengerti ya. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Oke, secara eliminasi substitusi. Perhatikan kembali persamaan sebelumnya. Ya, metode eliminasi substitusi. Metode ini merupakan sebuah metode yang menggabungkan dua metode sebelumnya. Dua metode sebelumnya apa, Nak? Metode substitusi sama metode eliminasi. Ya nggak? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan namanya. Namanya adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Maka, langkah pertama yang harus kita gunakan adalah metode eliminasi. Nah, sekarang coba perhatikan. Nih, persamaan sebelumnya yang ini kan? Ya, Bu. Ya. Sekarang karena dari namanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi. Mau eliminasi apa, Nak? Tuh. Eliminasi apa? Eliminasi X aja ya. Mau eliminasi X. Nah, sekarang untuk eliminasi X. Nah, berarti kita harus menyamakan koefisien dari variabel X. Berapakah koefisien dari variabel X? Supaya sama, ya. Berarti KPK ya. Berapakah KPK dari 4 dan 5? Yaitu 20. Sehingga koefisiennya sama-sama 20X. Nah, sekarang dikali berapakah 4 supaya menjadi 20X dikali dengan 5. Yang bawah dikali berapakah supaya 5 menjadi 20 dikali 4. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masing-masing persamaan. 4X dikali 5 sudah jelas yaitu 20X ya, Nak. Terus ditambah 4Y dikali 5 berapa, Nak? 20Y. Sama dengan berapa? Sama dengan 180.000. Ya, betul. Terus lanjut ke persamaan kedua. 5X kali 4, ya sudah pasti 20X karena itu yang kita cari tadi. Terus ditambah 3Y dikali 4 sama dengan 12Y ya. Sama dengan berapa? 132.000. Oke. Apa yang harus kita lakukan supaya 20X-nya menghilang? Ya, dikurang ya, Nak. Dikurang. Nah, oke. 20X kurang 20X sama dengan 0. 0 berarti tidak perlu kita tulis. Lanjut ke Y. 20Y dikurang 12Y menjadi atau sama dengan 8Y sama dengan 180.000 dikurang 132.000. Berapa hasilnya, Nak? 48.000. Ya, berarti Y-nya sama dengan 6.000. Nah. Oke. Untuk langkah eliminasinya kita sudah selesai. Kita dapatkan nilai Y sama dengan 6.000. Terus, langkah apa yang harus kita lakukan berdasarkan namanya? Ya, kita harus substitusi. Nilai mana yang kita substitusi? Yaitu nilai dari hasil eliminasi tadi, yang ini. Nilai Y sama dengan 6.000. Yang harus kita substitusi, Nak. Sehingga jadi
substitusikan persamaan Y sama dengan 6.000 ke mau substitusinya ke persamaan yang mana? Pilih salah satu dari kedua persamaan yang ada. 4x tambah 4y sama dengan 36.000 atau 5x tambah 3y sama dengan 33.000. Pilih yang mana? Oke, kita coba pilihan yang pertama ya. Ke 4x ditambah 4y sama dengan 36.000 ya. Oke, kita mulai. X ditambah 4y sama dengan 36.000 nih. Nah, sehingga menjadi 4x ditambah 4 dikali berapa y-nya? Y-nya 6.000 sama dengan 36.000. Nah, maka didapatkanlah berarti 4x tambah 4 kali 6.000 berapa nak? 24.000 sama dengan berapa hasilnya? 36.000. Kita batasin. Kita lanjut ya. Ini 24.000 nih nak. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang memiliki variabel X itu kita letak di sisi kiri. Sedangkan yang tidak memiliki variabel X kita letakkan ke sisi kanan. Sehingga X sama dengan 36.000. Nah, yang 24.000 ini dia pindah ke sisi sebelah kanan. Artinya dia menjadi negatif 24.000. Nah, sehingga hasilnya 4x sama dengan berapa? 12.000. Nah, sehingga x sama dengan, nah untuk mengubah 4x menjadi x, maka kita perlu membaginya dengan 4. Atau mengalinya dengan kali negatif 1/4. Ya. 4x dikali 1/4. 4x dikali 1/4 berapa nak? Ya, 4x dikali 1/4 atau 4x bagi 4 sama dengan 1. 1x berarti kita tulis x aja ya. Sama dengan ya, 12.000 dikali 1/4 atau 12.000 dibagi 4. Berapa hasilnya nak? Hasilnya adalah 3.000. Nah, jadi dengan cara eliminasi substitusi ini kita dapatin nilai X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 6.000. Nah, apakah sama nilainya dengan nilai X, Y ketika kita menggunakan metode sebelumnya? Ya, sama ya nak, sama. Pasti selalu sama. Jadi dari 4 metode ini, silakan Ananda pilih yang mana metode yang paling Ananda senangi. Grafik kah, eliminasi kah, substitusi kah, atau eliminasi substitusi. Pilihlah metode yang paling menurut Ananda paling mudah. Ya. Tetapi Ananda tetap perlu langkah-langkah atau metode dari keempat metode ini. Oke, bisa dimengerti? Ya. Alhamdulillah.
Oke, ini slide selanjutnya ada slide thanks. Oke, terima kasih kepada Ananda semua karena sudah berpartisipasi aktif pada video pembelajaran hari ini. Kali ini, silakan dipelajari lebih lanjut tentang metode-metode dalam SPLDV. Ingat, sebentar lagi mau ujian akhir semester. Persiapkan dirinya secara baik. Bagian mana yang tidak mengerti, silakan chat ibu ya. Chat ibu misalnya nggak ibu balas sekali, tolong di spam. Kadang chat dari ibu ini tenggelam. Oke? Oke nak, alhamdulillah untuk video pembelajaran kali ini udah selesai. Jadi di video pembelajaran ini kita sudah membahas tentang langkah-langkah dari metode eliminasi dan metode eliminasi substitusi. Oke. Silakan kerjakan latihan yang ada di buku cetak supaya lebih memahami tentang SPLDV ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you anak-anak ibu.